Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Satu pukulan hampir membunuh seorang keabadian kaisar. Meskipun pria itu tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki Xiaoyan, tapi pukulan itu membuat pikirannya berkelebat. Setidaknya adalah eksistensi kuat di langkah kelima atau bahkan mungkin di langkah keenam. Dugaan-dugaan itulah yang ada di pikiran pria itu. Jika kamu masih melarikan diri, nasibmu akan sama, ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Suara itu seperti guntur di benak pria itu, dan dia segera berhenti tanpa ragu sedikit pun. Pria itu berhenti tiba-tiba, menundukkan kepalanya dan menangkupkan kedua tangannya dengan tubuh gemetar. "Tuan, tolong ampuni aku," ucap pria itu. "Berikan aku informasi yang penting untuk menukar hidupmu," ucap Xiaoyan dengan dingin. Pria itu tersenyum kecut. Dia berpikir sejenak sebelum berkata, "Aku tahu mata air ajaib. Aku bisa membawa tuan ke sana," ucap pria itu. Xiaoyan sedikit menoleh untuk melihat pembantunya yang telah melepaskan diri dari tali energi. "Hal ini dia sudah memberitahuku terlebih dahulu. Jika tidak ada berita penting lainnya, maka kamu harus mati," ucap Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat dan keringat dingin keluar dari dahi pria itu. "Tunggu tuanku, ada iblis wanita di mata air ajaib. Aku tahu di mana dia berada. Wanita ini sangat galak. Kekuatannya sudah mencapai keabadian kaisar langkah kelima. Selain iblis wanita ini, ada juga pria kekar di sampingnya. Sejauh yang aku tahu pria kekar itu juga orang kuat di langkah ketiga keabadian kaisar," ucap pria itu buru-buru berkata lagi. Xiaoyan mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Xiaoyan tidak terlalu tertarik pada kedua iblis itu. Sebaliknya dia agak penasaran dengan mata air ajaib. Bertanya-tanya apakah itu mengandung sumber energi yang lebih murni. Bagi Xiaoyan, warisan Raja Iblis Tianhe hanyalah kebetulan. Tujuan sebenarnya adalah untuk meningkatkan kekuatan dewanya. "Apakah kamu tahu lokasi mereka?" tanya Xiaoyan. Pria itu mengangguk dengan tergesa-gesa. "Ya tuanku, kami melarikan diri dari mata air ajaib dan kedua orang itu masih menyerap energi iblis di dalamnya. Aku dapat membimbing Anda untuk menghindari mereka," ucap pria itu mengira Xiaoyan takut pada mereka. Xiaoyan tidak berbicara, tetapi mengangguk sedikit. Melihat ini pria itu merasa lega, berpikir bahwa dia akhirnya bisa hidup untuk sementara waktu. "Bawa orang-orangmu dan ayo pergi," ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Pria itu mengangguk. Orang yang tulangnya dipatahkan oleh Xiaoyan sebelumnya juga sebagian besar pulih selama percakapan ini. Dari sini kita bisa melihat betapa menakutkannya kekuatan pemulihan keabadian kaisar. Ini juga salah satu alasan mengapa Dewa Dao tidak mungkin mengalahkan keabadian. Bahkan jika itu bisa melukai keabadian, tidak mungkin untuk membunuhnya. Pada saat ini mereka berempat memimpin jalan di depan Xiaoyan. Bagi Xiaoyan mereka semua hanyalah umpan meriam yang diletakkan di garis depan. Ruang di lantai 2 lebih luas dari yang dibayangkan. Setelah beberapa saat kemudian mata air ajaib yang mereka ceritakan akhirnya terlihat. Ketika terus bergerak maju, terlihat ada bercak air merah di bawah. Xiaoyan bisa merasakan energi padat dan magis yang memancar darinya. "Tuanku, sejauh yang aku tahu kedua iblis itu berada di sisi timur mata air ajaib. Kita bisa menghindari mereka dengan pergi ke sisi barat," ucap pria itu menoleh dan berkata kepada Xiaoyan. "Pimpin jalan," ucap Xiaoyan. Sebenarnya Xiaoyan menemukan bahwa memang ada dua aura kuat di mata air ajaib. Tetapi mereka tidak berada di sisi timur, sebaliknya berada di sisi barat. Pria itu diam-diam ingin menjebak Xiaoyan. Xiaoyan tidak mengeksposnya, tetapi terus pura-pura tidak tahu dan membiarkan pria itu memimpin.
Pada saat ini semakin mereka bergerak ke arah barat, semakin mereka mendekati kedua aura kuat. Pada saat ini sosok pria itu tiba-tiba bergegas ke kabut abu-abu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia bahkan tidak ragu ketika meninggalkan dua bawahannya sendiri. Setelah itu dalam kabut abu-abu, suara pria yang baru saja menghilang dapat terdengar. "Yang mulia, aku sudah menarik semua orang di lantai ini," ucap pria itu kepada sosok yang dia panggil Yang Mulia. Mendengar ini ekspresi semua orang kecuali Xiaoyan langsung berubah. "Sial, kita dijebak olehnya," ucap seorang pembantu Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Eksistensi langkah kelima dan ketiga keabadian kaisar, tidak peduli seberapa keras pembantu Xiaoyan berusaha, tidak ada harapan untuk menang. Pada saat ini suara berat juga terdengar dari ujung. "Bagus sekali, kamu melakukan tugas yang baik," ucap suara kasar itu terdengar dari dalam kabut abu-abu. Baru kemudian pria yang baru saja menghilang muncul kembali. Dia membawa sosok di belakangnya dan menunjuk ke arah Xiaoyan. "Maafkan aku hanya salah ingat. Tempat aman seharusnya di sisi timur," ucap pria itu tertawa bahagia. Seolah-olah dia memuji dirinya sendiri karena penuh perhitungan. Xiaoyan tersenyum acuh tak acuh dan memandang pria itu seolah-olah melihat orang idiot. Pada saat ini begitu kata-kata itu jatuh, sebuah tamparan datang dari belakang pria itu. "Coba kulihat, mana orang-orang yang kamu bawa ke sini," ucap suara kasar itu bergema lagi. Xiaoyan mendengarkan suaranya, tetapi ketika dia mendengarkan dengan seksama, dia merasa sangat akrab. Sosok yang berbicara melompat keluar dan mengungkapkan tubuhnya yang tinggi kekar. Sosok itu awalnya menatap kelompok Xiaoyan dengan dingin. Total ada 4 orang dalam kelompok Xiaoyan. Dan ketika matanya mendarat ke arah Xiaoyan, tiba-tiba saja tubuhnya yang kekar langsung gemetar. Kepalanya berbalik dan sepertinya dia berencana untuk melarikan diri. Adapun pria penipu itu, meskipun dia ditampar, tetapi selama dia bisa melihat Xiaoyan terbunuh maka tamparan ini bukanlah apa-apa. Dia masih menunjukkan cibiran di wajahnya dan sedang menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. "Yang mulia, mereka orangnya. Aku hampir dibunuh olehnya. Kamu harus membuat keputusan untukku," ucap pria penipu itu berteriak keras. Begitu kata-kata ini jatuh, sosok kekar yang baru saja muncul tidak hanya tidak mendatangi Xiaoyan, tetapi sebaliknya mengambil langkah besar ke arah pria itu. Saat berikutnya sebuah tamparan yang lebih keras menyapu pria itu lagi. "Kau idiot, mengapa kau membawa iblis jahat ini kepadaku?" teriak sosok kekar itu. Kelompok Xiaoyan hanya mendengar suara kasar yang penuh dengan niat membunuh. Dan pria yang ditampar 2 kali oleh sosok kekar itu langsung menyemburkan seteguk darah. Dia menatap sosok kekar itu dengan sangat bingung. Sosok kekar ini perlahan berbalik dengan senyum minta maaf saat melihat Xiaoyan. "Kakak Xiaoyan, apakah mereka menyentuhmu?" ucap sosok kekar itu memandang Xiaoyan. Sosok kekar ini tidak lain adalah Senju yang telah memasuki menara pembantaian dan dipisahkan secara paksa. Saat dia melihat Xiaoyan lagi hatinya menegang. Sedangkan untuk 2 bawahan dari pria penipu itu, mereka juga dipenuhi ketakutan. Senju mengambil langkah besar ke arah mereka. Tanpa sepatah kata pun Senju menghantam keduanya dengan 2 pukulan. "Yang mulia, apa salahku? Aku akan selalu mematuhi perintahmu. Tolong jangan bunuh aku," ucap pria penipu itu. Senju tidak menahan diri, tetapi langsung membunuh mereka bertiga tanpa belas kasihan. Awalnya pria itu berpikir bahwa dia berhasil mendatangi penyelamatnya untuk membunuh Xiaoyan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa justru langkah cerdiknya akan benar-benar membunuhnya. Setelah membunuh mereka bertiga, pandangan Senju tertuju pada pria di sebelah Xiaoyan. Jantung pria yang merupakan pembantu Xiaoyan itu tiba-tiba menegang. Meskipun dia juga pria kuat di langkah ketiga, tapi dia bisa merasakan bahwa Senju lebih kuat darinya.
Dan Senju sepertinya bertindak dengan sengaja di depan Xiaoyan. Jelas Senju takut jika leluhur kecil ini tidak bahagia, maka dialah yang akan dibawa pergi. Segera sosok Senju mendekat dalam sekejap. Dan tamparan besar itu mengandung kekuatan abadi terhadap pria di samping Xiaoyan. "Apakah aku menyuruhmu untuk membunuhnya?" ucap Xiaoyan tiba-tiba berkata dengan dingin. Sosok Senju langsung berhenti dan segera menarik kembali pukulannya. Dia menatap Xiaoyan dengan wajah pahit. Jika dia tidak diizinkan untuk membunuh, maka dia tidak akan membunuh. Setelah ditegur oleh Xiaoyan, Senju tidak marah, tetapi melangkah maju dengan tangan terentang, memberikan 3 cincin di tangan kanannya dan 3 pil ajaib di tangan kirinya. Semuanya berasal dari 3 pria yang baru saja dia bunuh. Senju tidak memiliki kebiasaan merampas hal kecil seperti ini. Tapi sejak dia bertemu Xiaoyan, dia harus secara bijaksana melaksanakannya. Adegan sulit dipercaya ini disaksikan oleh pria di samping Xiaoyan. Dia tahu Xiaoyan kuat, tapi dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan begitu kuat sehingga memiliki banyak pembantu di mana-mana. Pada saat ini Xiaoyan menatap Senju dengan dingin. Dia berkata, "Sepertinya kamu terburu-buru membunuh mereka untuk membungkamnya. Apakah kamu takut mereka akan mengungkapkan rencanamu?" Ucap Xiaoyan langsung tidak sopan setelah menerima cincin dan pil ajaib di tangan Senju. "Rencana? Saudaraku, hidupku ada di tanganmu. Apakah mungkin aku berani membuat rencana untukmu?" ucap Senju dengan senyum pahit. "Sebelum orang itu dibunuh olehmu, aku mendengar dia mengatakan bahwa kamulah yang memberi perintah. Belum lagi aku curiga hidupmu juga berada di tangan orang lain," ucap Xiaoyan. Wajah Senju berubah ketika dia mendengarnya. "Aku memang meminta mereka untuk menarik orang-orang ke sini. Tetapi aku tidak menunjuk mereka terhadap saudara Xiaoyan. Dan tidak mungkin bagiku untuk mengetahui bahwa saudara Xiaoyan ada di sini. Kalau tidak, aku akan tetap pergi menemui mereka. Dan situasi seperti ini pasti tidak akan terjadi," ucap Senju membantah keras. "Selain itu, apakah ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku?" ucap Xiaoyan. "Yah, aku akui bahwa nyawaku memang ada di tangan Yuking. Tapi aku tidak berencana untuk menyakitimu. Lagi pula nyawa Yuking ada di tanganmu. Tidak ada dari kami yang berani membuat rencana diam-diam untukmu," ucap Senju dengan tatapan serius. Awalnya mereka menjalankan misi untuk menyingkirkan Xiaoyan. Tetapi setelah pertempuran itu, mereka tidak hanya digagalkan, tetapi bahkan harus menyumbangkan esensi darah mereka sendiri kepada Sang Ratu. Sang Ratu selalu berada di sisi Xiaoyan di setiap langkahnya. Bahkan jika 8 kaisar dari kuil pemburu dewa bergabung bersama, mereka tidak akan menjadi lawan Sang Ratu. Sang Ratu seperti Zuzang di dunia sensi. Meskipun dia telah jatuh, kekuatan terakhir yang tersisa di dunia masih bisa membuatnya tak terkalahkan. Terlebih lagi selama Sang Ratu memberi perintah, seluruh hutan belantara abadi akan bergetar 3 kali di mata orang lain. Hutan belantara abadi penuh dengan bahaya dan makhluk abadi dapat jatuh kapan saja di sini. Tetapi untuk Sang Ratu sendiri, dia memiliki kata-kata mutlak untuk hutan belantara abadi. Setidaknya tidak ada yang tidak bisa dia lakukan di sini. Bahkan aturan di sini bisa diubah yang cukup untuk membuktikan kekuatan pencegahan dari Sang Ratu. Oleh karena itu, meskipun Taiking dan Yuking adalah keabadian kaisar di langkah kelima, mereka tidak berbeda seperti semut kecil di mata Sang Ratu. Mereka mungkin adalah eksistensi teratas di antara banyak makhluk abadi yang memasuki tempat ini. Tetapi di mata Sang Ratu, kekuatan mereka tidak layak disebut sama sekali. Xiaoyan lalu berkata, "Tapi aku juga mendengar ada iblis wanita dengan kekuatan langkah kelima di sini," ucap Xiaoyan memandang Senju. "Iblis wanita? Apakah maksudmu Taiking?" "Dia memang iblis wanita. Dan temperamen Taiking memang seperti itu," ucap Senju berpikir sejenak sebelum menjawab. Namun tepat setelah dia berbicara, dia merasakan angin dingin bertiup di belakangnya.
Sepertinya aku terlalu ramah kepadamu, sehingga membuat bajingan sepertimu semakin berani, ucap suara Taiking terdengar dari belakang. Sebelum Senju bisa menoleh, dia merasakan tamparan keras tepat di kepalanya. Tubuhnya yang kekar langsung jatuh tersungkur dengan cara yang menyedihkan. Xiaoyan terlalu malas memperdulikan mereka. Dia lebih penasaran dengan mata air ajaib di sekelilingnya. Begitu Xiaoyan bergerak, dia mengabaikan mereka berdua dan langsung bergegas ke mata air ajaib. Pada titik terjauh Xiaoyan juga melihat seberkas cahaya. Seberkas cahaya ini jelas merupakan pintu menuju ke lantai ketiga. Berapa banyak baris yang ada pada pil ajaib di tubuhmu? Tanya Xiaoyan. 2 baris, ucap Senju. 4 baris, ucap Taiking. Keduanya menjawab sambil bergerak ke sisi Xiaoyan. Adapun seorang pria yang merupakan pembantu Xiaoyan, dia sudah menghilang secara diam-diam. Xiaoyan tidak mempersulitnya. Lagi pula pria itu bisa dianggap selesai memenuhi janjinya. Berapa baris yang dibutuhkan untuk pergi ke lantai 3? Tanya Xiaoyan. 2 baris sudah cukup, ucap Senju. Lalu kenapa kalian berdua masih tinggal di sini? Ucap Xiaoyan. Kami tidak tertarik dengan warisan Raja Iblis Tianhe. Tepatnya kami takut mati untuk mendapatkannya. Raja Iblis Tianhe terkenal gila. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika kami melanjutkan? Jika tidak perlu, kami merencanakan untuk tinggal di sini dan menunggu menara ini menghilang, ucap Senju. Aku juga tidak tertarik, ucap Taiking dengan acuh tak acuh. Tujuan utama kalian berdua adalah membunuhku. Namun rencana kalian telah terhenti sekarang. Jadi dari awal kalian sebenarnya tidak tertarik dengan warisan di sini, ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Setelah berbicara, dia menemukan mata air ajaib yang mengandung energi iblis dan duduk bersila. Taiking dan Senju terdiam. Itu karena memang seperti yang dikatakan Xiaoyan. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk membunuh Xiaoyan. Tapi mereka sepenuhnya gagal. Mereka tidak mau mengambil resiko mengambil pergi warisan Dewa Iblis Tianhe. Mereka lebih menghabiskan beberapa waktu di sini. Tapi mereka tidak menyangka akan bertemu dengan Xiaoyan lagi secepat ini. Apakah ada berita dari Suci? Ucap Xiaoyan dengan mata tertutup. Tidak, ucap Taiking menggelengkan kepalanya. Xiaoyan sedikit mengernyit. Tampaknya Suci memang sudah menebak bahwa Taiking dan Yuking sekarang berada di bawah kendali Xiaoyan. Sekarang ada 2 kemungkinan. Avatarnya telah pergi dari sini, atau mungkin dia bersembunyi dan membuat rencana baru untuk membunuh Xiaoyan. Pada saat ini ketika Xiaoyan masih berkultivasi di mata air ajaib di lantai 2, scene berganti di ruang lain di lantai 2 menara pembantaian. Avatar Zuchi bernama Yonghe sedang duduk bersila di dalamnya. Ada juga sosok cantik berdiri di sampingnya. Sosok cantik ini tidak lain adalah Yuking yang tidak berpergian bersama Taiking dan Senju. Saat ini dia berdiri di samping Yonghe. Melihat ke arah Yonghe sepertinya dia sulit percaya bahwa ini adalah avatar Zuchi. Apakah misi kalian berdua gagal? Dan bahkan menyumbangkan esensi darahmu kepadanya, ucap Yonghe. Saat ini sebuah bola cahaya biru muncul di tangan Yonghe, yang merupakan metode untuk menyampaikan berita. Yuking mengangguk, lalu Yonghe berkata lagi. Apakah Ratu Chen Xuanyan telah melindunginya sepanjang waktu? Tanya Yonghe. Ya, Tuan Istana, dia juga membunuh 2 ahli Taisu, ucap Yuking tidak menyembunyikan apapun. Dan benar-benar berani membelot setelah bertemu avatar Zuchi. Meskipun Xiaoyan memegang esensi darahnya, tapi Yuking masih merasa mengikuti Zuchi lebih aman. Membunuh 2 ahli Taisu? Apakah sang ratu yang melakukannya? Ucap terkejut Yonghe. Sang ratu seharusnya bergerak juga, tetapi kekuatan pria dari dunia sensi ini juga sangat kuat. Dia tidak memiliki doki keabadian, tetapi dia memiliki tubuh abadi yang sebanding dengan keabadian langkah kelima. Ucap Yuking melaporkan semua informasi yang diketahui.
Dan pria dari dunia sensi itu benar-benar mirip dengan Tuan, ucap Yuking lagi berkata dengan sungguh-sungguh. Aku juga merasa sangat aneh tentang ini. Jelas bukan kebetulan bahwa ada orang yang terlihat persis sama. Meskipun aku tidak tahu apa hubunganku dengan dia, aku bisa merasakan bahwa ada semacam takdir yang tak terhindarkan dengannya, ucap Yonghae menyipitkan matanya sedikit. Meskipun itu adalah klon, tetapi ketika dia membuat ekspresi ini, Yuking dapat memastikan bahwa Yonghae adalah 100% klon Zuchi. Lagi pula setelah mengikuti Zuchi begitu lama, detail dari beberapa ekspresi dan gerakan tercetak di benak Yuking. Tapi kali ini mereka telah menyebabkan bencana besar. Awalnya aku berpikir akan sangat sulit untuk berurusan dengan sang ratu. Tetapi sekarang mereka berani membunuh orang-orang Taisu. Sekarang kita dapat bergabung dengan Taisu untuk berperang melawan sang ratu. Dengan bantuan Taisu, tidaklah sulit membunuh sang ratu, ucap Yonghae tersenyum dingin. Begitu kata-kata itu jatuh, bola cahaya biru di tangannya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi cahaya biru dan menghilang. Yuking tidak banyak berbicara, dia hanya mengangguk sedikit. Setelah beberapa saat sinar biru terbang kembali ke tangan Yonghae dan Yonghae segera menunjukkan senyuman. Aku tidak menyangka orang-orang Taisu datang begitu cepat. Sang ratu hanya membawa kelinci es dan anak buahnya yang lain ada di bintang Wanxiang. Jika kita bekerja sama dengan Taisu untuk membunuh mereka, secara alami yang terbaik adalah membunuh di sini, agar tidak menimbulkan masalah tambahan setelah meninggalkan tempat ini. Sang ratu bukan lagi sang ratu di masa lalu. Dia telah lama jatuh dan sekarang dia hanyalah sisa jiwa. Dia bukan tak terkalahkan lagi. Dengan tambahan kekuatan dari Taisu, dia pasti akan hancur, ucap Yonghae sambil menghancurkan cahaya biru di tangannya. Setelah selesai berbicara, Yonghae menoleh untuk melihat Yuking. Segera bergerak dan temukan lokasi mereka saat ini. Begitu kamu menemukannya, segera laporkan kepadaku, ucap Yonghae. Yuking menangkupkan tinjunya dan mengangguk. Taiking telah mengirim berita bahwa dia telah bertemu mereka saat ini. Dikatakan bahwa mereka juga berada di lantai 2. Tetapi lantai 2 menara pembantaian dibagi menjadi banyak ruang independen yang tidak dapat digabungkan ke dalam ruang yang sama. Jadi kamu harus menemukan cara untuk membiarkan dia masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya di tingkat yang lebih tinggi kita dapat memiliki kesempatan untuk bertemu. Tapi kamu juga harus berhati-hati. Waktunya tidak tepat sekarang. Kita harus menunggu bala bantuan. Sebelum bala bantuan tiba, kita tidak boleh mengejutkan musuh. Kalau tidak kita akan gagal, ucap Yonghae dengan sungguh-sungguh mengingatkan Yuking sebelum pergi. Scene berganti. Saat ini di hutan belantara abadi, 5 eksistensi Taisu telah tiba di lokasi warisan Raja Iblis Tianhe berada. Tetapi tempat ini masih diblokir oleh segel pembatas. Jika mereka ingin memasukinya, mereka harus melanggar batasannya terlebih dahulu. Dan 5 pria Taisu sudah mulai melanggar batasan secara paksa. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum mereka berhasil membobol masuk. Orang yang membunuh 893 dan 927 telah ditemukan. Percepat gerakan kalian, ucap pria Taisu yang memimpin itu. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Noba sampai akhir. Sampai jumpa.